wasallam. Tidak ada sesuatu kemuliaan keagungan kita dapat meraihnya dan dapat mencapainya selain daripada mengikuti tariqahnya Sayyidina Muhammad, manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segala kemuliaan berlindung dengan Sayyidina Muhammad. Jika kita ingin menjadi orang mulia, orang yang profesional, orang yang spesial, orang yang agung, orang yang dimuliakan sekalipun, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gembirakan terus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, di antara maqalanya beliau sampaikan, laisa yusirru qalban nabi illa bi ta'allumi ilmin wa tablighihi wal amal bih. Tidak ada sesuatu yang dapat menggembirakan hati sang nabi, sang rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada tiga hal. Yang pertama yang dapat menggembirakan hati Rasulullah adalah menuntut ilmu, bi ta'allumi ilmin. Kita malam hari ini menuntut ilmu, bujur apa bujur? Alhamdulillah, beruntung kita berada di majelis ilmu, majelisnya yang sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pian zahirnya di majelis Al-Falah, pian duduk zahirnya di majelis di bawah pimpinan Al-Habib Alwi bin Abdul Qadir bil Faqih, tapi hakikatnya pian telah duduk di majelisnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari dalam kitab Manhajus Sawi karangan Al-Habib Ibrahim Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, man arada an yanzura ila majalisil ulama ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Siapa yang ingin menyaksikan majlis-majlisnya para nabi, maka saksikanlah majlis-majlisnya para ulama. Karena apa? Fahum khulafaur rusul fi umamihim. Mereka para ulama itu adalah khalifahnya para nabi, khalifahnya para rasul. Apalagi mereka ulama artinya orang yang mempunyai ilmu itu bukan hanya ilmunya yang bersanad sampai kepada Rasulullah, juga darah dagingnya bersanad kepada Rasulullah. Darah dagingnya tersambung dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua dapat keberuntungan, ya, dapat keberuntungan karena memang ini majelis dipimpin oleh salah satu cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini majelis dipimpin oleh seorang ulama, seorang ustadz yang keilmuannya tidak diragukan lagi, juga bersambung dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum khulafaur rusul. Mereka itu adalah khulafa, ya, sebagai khalifahnya para rasul, khalifahnya Nabi Muhammad, delegasinya Nabi Muhammad, duta besarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyakiti ulama sama dengan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka para ulama dikirim oleh Rasulullah untuk mengayomi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak ada satupun dari kita yang duduk di majlis yang mulia ini sampai mengenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa itu Al-Habib Ali, sampai dari cintanya kita selalu membaca itu Maulid Al-Habsyi, sampai di mana tempat ada peringatan Maulid, ada pembacaan Maulid Al-Habsyi, selalu kita menghadirinya, termasuk pada malam hari ini. Kalau bukan wasilatul ulama, kalau bukan wasilahnya para ulama yang mengajarkan kita, yang menuntun kita, yang menggiring kita, memperkenalkan kita kepada mereka para ulama-ulama sampai dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah demikian, wajib kita cinta ulama, wajib kita cinta habaib, wajib kita jaga mereka, wajib kita muliakan mereka, wajib kita agungkan mereka. Karena mengagungkan, mencintai mereka pada hakikatnya adalah mengagungkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Siap jaga ulama, siap cinta ulama, siap bela ulama, siap hadir di majlis ulama. Takbir. Sallu ala Muhammad.
Harus kita tanamkan kecintaan kita kepada mereka, karena mereka dikirim oleh Allah untuk menjadi pembimbing kita, pengayom kita, mengajari kita sampai kita tidak mengenal Rasulullah, tidak mengenal para sahabat, tidak mengenal para salafun salihun, kalau bukan mereka orang yang datang ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung. Bayangkan kalau kita mengenal ya sosok sejarah sang wali min auliyaillah daripada ayahanda Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ketika beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi lahir, itu beliau Al-Habib Muhammad sedang di majelis gurunya yang bernama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seperti yang disebutkan tadi oleh Habib Hasan Al-Mubah. Ya, sedang di majelis gurunya. Begitu mendengar anaknya telah lahir, langsung minta nama kepada gurunya, yang memberi nama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini adalah gurunya ayahnya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Yang siapa tidak kenal dengan sosok Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang ibadahnya luar biasa, wiridannya luar biasa. Wiridannya diantaranya ya Allah, ya Allah, ya Allah 25.000 setiap hari. La ilaha illallah 25.000 setiap hari. Salawat 25.000 setiap hari. Kita berapa kali? 100.000 kali? Bah, tambah lagi ya, 100 kali ya, bisa jadi, bisa jadi. Kadang-kadang lebih baik kalau lagi moodnya ada, kalau lagi banyak hutang bisa ditinggalkan lebih baik. Itu coba bayangkan, beri nama anak antum itu Adi, diambil daripada nama seorang Al-Habib Ali Khalil Ghassan, seorang ulama besar, seseorang yang apabila mengucap assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung dijawab oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Karena yang memberi ngaran ini orang yang agung, orang yang mulia, orang ahli ibadah, yang sholat malam setiap rakaatnya tidak kurang daripada 10 juz. Maka jadilah Habib Ali menjadi orang besar, orang agung, luar biasa. Di usia 18 tahun sudah membuka majelis ta'lim. Jamaahnya pada saat itu tidak kurang daripada 400 orang setiap hari. Di usia 37 tahun sudah membuka rumah pondok pesantren. Di usia 22 tahun sudah melihat Rasulullah dalam keadaan sadar. Coba bayangkan. Dan beliau dinyatakan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ketika ada seorang ulama dari Maroko ziarah kepada Rasulullah, pada malam harinya bermimpi, Rasulullah menyatakan, ketika ulama tadi itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang paling antum cintai? Dijawab oleh Rasulullah, Muhammad, Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Malam besoknya mimpi lagi, ya Rasulullah, siapa orang yang paling antum cintai pada saat ini? Muhammad, Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Besoknya sama, Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sampai 3 malam berturut-turut. Ini seorang ulama ya, kok mimpinya ajib ini. Rasulullah menyatakan ya, cintanya kepada seorang Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Siapa orang ini? Dicari-cari, akhirnya dapat, tapi lain orang. Ngarannya sama, Ali bin Muhammad, tapi lain orangnya. Dapat orangnya Al-Habsyi juga, tapi lain orangnya. Ternyata ketika didapati di Seoul, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sampai Rasulullah nyatakan cinta kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Masya Allah, sallu ala Muhammad. Karena ada ta'aluk dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak ayahnya. Ayahnya seorang dai seperti yang disampaikan oleh Habib Hasan tadi.
Beliau menikah dengan seorang putri Alawiyah, Al-Hadiyah Al-Jufri. Waktu duha menikah, waktu duha bertemu, pagi malamnya menikah, besok subuh udah dibawa dakwah. Coba bayangkan, besok subuhnya udah dibawa dakwah. Sekampungan rame, pernikahan macam apa ini? Nggak ada rame-rame dan lain sebagainya. Akhirnya telah berdiri seorang ulama besar di kota Shibam, Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, menyatakan, siapa yang menyatakan bahwasanya pernikahan Muhammad bin Husain ini pernikahan biasa-biasa saja? Saya mendapatkan berita bahwasanya istri daripada Al-Habib Muhammad bin Husain, Syarifah Alawiyah Al-Jufri, telah berdakwah mengajak. Ada salah satu syarifah usianya 80 tahun tidak mengenal sholat, kemudian diajak oleh syarifah ini, dikenalkan dengan sholat, diajarkan tentang wudhu, tentang istinja, tentang sholat, sampai akhirnya orang tua ini yang berusia 80 tahun mau melaksanakan sholat, dan tidak lama kemudian meninggal dalam keadaan sholat, berkat daripada mamahnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sallallahu alaihi Muhammad. Coba bayangkan. Dan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi tarabba bi ummih, dididik oleh ibunya sendiri. Allah, dididik oleh ayahnya, karena ayahnya seorang wali, seorang ulama, dan gurunya juga orang hebat, Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan yang ada di Mekah. Itu salah satu gurunya. Allahu Akbar, luar biasa. Dan beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ketika mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengarang kitab yang disebut dengan Simtud Duror di 3 majelis. Selesai itu kitab berbentuk buku Simtud Duror oleh salah satu muridnya, dibawa kepada Rasulullah, dibaca di depan makomnya Rasulullah di Madinah. Sampai tertidur muridnya tadi, bermimpi dengan Rasulullah SAW, diambil bukunya tadi itu, maka dibaca oleh Rasulullah dari pertama sampai akhir maulid. Sallu ala Muhammad. Coba bayangkan, dari pertama sampai selesai, terakhir bacaan maulid itu telah dibaca oleh Rasulullah SAW. Kurang berkah gimana itu maulid Al-Habsyi? Bujur apa bujur? Malam hari ini kita hadirkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan insya Allah hadir ruhnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa barik wasallim. Kalau para ulama saja, para aulia, idza yud'a hadar, apabila ditawasuli mereka hadir ruhnya, bagaimana dengan Sayyiduna Muhammad? Lebih sayang, lebih arfak, lebih asfak kepada umatnya, lebih dekat kepada umatnya. Apabila umatnya dengan tulus dia memanggil Sayyiduna Muhammad, maka niscaya Rasulullah akan hadir, melihat dan menyaksikan kita semuanya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Siapa yang membaca maulidku, mulai tawasul sampai selesai, Rasulullah hadir bersama mereka. Sallu ala Muhammad. Asalkan betul-betul tanamkan kepercayaan dan keyakinan kita, keberkahan yang tidak bakalan luput daripada pertemuan, perkumpulan seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Al-Habib Ali. Masyi kamajma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada perkumpulan seperti mana maulid, di mana bisa perkumpulan tadi itu menghilangkan segala kesusahan, kegalauan, kesulitan. Hanya kalau tidak ingin gempa di kampung kita, jangan tinggalkan maulid. Bujur. Kalau tidak ingin gempa, tinggalkan LGBT. Betul? Jangan sampai ikut-ikutan dengan orang yang bungol. Kita cintai maulid, cintai perkumpulan seperti ini, cintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa barik wasallim. Jangan macam-macam, jangan main-main narkoba, jangan mengenal yang namanya miras, jangan dekat dengan yang namanya perzinahan. Dekatilah Rasulullah, ilzam kitab Allah watba' sunnatan waqtad hadakallah bil aslafi. Pesan daripada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, berpegang teguhlah dengan Al-Quran,
kemudian syiarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dan ikutilah sepak terjang para salafuna soleh kita, para ulama-ulama kita, termasuk kita mengikuti sepak terjangnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Insyaallah yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, kita kumpulkan bersama mereka yang mereka notabene orang yang dekat dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kumpul di dunia dan kumpul nanti di akhirat, karena mereka adalah khulafa'ur rusul fi umamihim wa warithuhum fi ilmihim. Ilmunya mereka itu adalah merupakan ilmunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majalisu khilafatin nubuwah, khilafatin nubuwah, majlisnya mereka seperti ini nih. Majalisu, majlisnya siapa? Maksudnya ini majlis kita pada malam hari ini. Majalisu khilafatin nubuwah, majlisnya khalifahnya Rasulullah SAW, majlisnya Sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah, man jalasa aliman faka'annama jalasani. Siapa yang duduk bersama orang alim, apalagi banyak para habaib, para habaibnya alim-alim. Al-Habib Hasan punya pondok pesantren, alhamdulillah luar biasa. Adalah Habib Gures, iya, ada Habib Alwi, ada Guru Hamid, Masya Allah. Ini Pima kalau nggak ada beliau bisa goncang, iya, karena anak masih ada Guru Hamid di sini, dikuatkan sama Habib Alwi. Ada Habib Khalid As-Segaf, Masya Allah. Sampai ini Pima ini bukannya tambah turun ratingnya, tapi tambah naik, tambah naik, tambah naik, tambah bersinar. Shallallahu alaihi Muhammad. Bukan memandang rumahnya. Kalau rumahnya tidak terpandang, terhalap dengan gunung. Tapi di sini ada orang-orang yang membawa hamilu rayati mahabbah bi Rasulillah, membawa bendera cinta kepada Nabi Muhammad. Seperti mana Al-Habib Ali, beliau telah membawa hamilu rayati mahabbati Rasulillah, membawa bendera cinta kepada Sayyidina Muhammad, diikuti oleh cucu-cucunya. Cintai cucu-cucunya kalau kita ingin sampai dengan datuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang terpenting daripada acara ini adalah apa yang selalu disampaikan oleh guru mulia kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, tashabbahu bil kiram fa illam takun mithlahum fa inna tashabbuha bihim falahun. Tashabbuh, kita ini diajari untuk tashabbuh. Tashabbuh itu menyerupai, mengcopy paste ulama-ulama kita, ya. Kalau ada Habib Hasan pegang tongkat, ya sesekali lah pian bawa tongkat juga, ada bapak. Habib Hasan melihat bebulang, pian bebulang juga sekali-sekali, tapi jangan bebulang ke pasar. Bebulang kalau mau sembahyang, mau sholat itu bebulang boleh, ya. Bertongkat sekali sunnah, karena Rasulullah selalu bawa tongkat. Bukan berarti nunggu sudah tuha kayak Nabi baik, ya. Kalau sudah tuha hanya bertongkat itu karena memang bukan karena mengikuti Nabi, karena memang sudah tuha. Kita mulai dari sekarang, puluh masih kuat juga, berjalan masih kuat, nah, bawa tongkat, ya kan, ngikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ngikutin para ulama. Apa yang dipakai sama ulama kita ikuti, apa yang dilakukan oleh ulama kita ikuti, ya. Ulama selalu bertasbih, kita ikuti tasbih juga. Ulama itu duduknya kayak apa, ikuti kita duduknya ulama kayak apa, pandirannya ulama itu kayak apa, pakaiannya ulama itu kayak apa, ya. Kehidupannya ulama itu kayak apa, kita umpati. Wah, ini Masya Allah Habib Alwi ini dermawan, ya kedermawannya itu diumpati, ya. Wah, Habib Alwi itu murah senyum, ya, murah senyumnya itu ya kita umpati, ya. Ini baru ngarannya tasyabbul bil kiram, mengumpati orang yang mulia, orang yang agung di mata Allah. Karena fa inna tasyabbuha bihim falahun, pasti kalau kita sepak terjang mereka, mengcopy paste mereka, hidup mereka, nilai-nilai ibadah mereka, nilai-nilai kebaikan mereka, kita akan beruntung di dunia dan di akhirat. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama dengan Al-Habib Ali Al-Habsyi, bersama-sama dengan Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bil Faqih, satu zaman dengan Al-Habib Ali. Waduh, itu biasa nikmat, ya. Kita paling tidak, walaupun tidak sezaman, tapi kita cinta dengan mereka orang. Insya Allah kita diperhatikan sama mereka orang, dikumpulkan nanti, dicari sama mereka, insya Allah, asalkan kita bujur-bujur bisidik
Iya, dengan sidik, dengan bujur-bujur di dalam hati kita cinta kepada mereka, bukan karena sesuatu apapun selain daripada karena Allah dan mengharap syafaat datuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis ini membawa keberkahan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita. Sepulang daripada ini, mudah-mudahan tambah cinta kita kepada Rasulullah, tambah cinta kita kepada para ulama. Jangan tinggalkan ulama. Amunnya hendak hidup kita bahagia, senang, jangan tinggalkan ulama. Pingkuti mereka para ulama, pingkuti mereka para tuan guru. Masih ada guru Hamid. Ini salah satu tutuha di bagian seberang. Ini cintai mereka. Amunnya kada berisi oto, bari oto. Kada berisi sapidah motor, bari sapidah motor. Kada rugi pian beli sapidah motor lawan bubuhan para ulama, para ustadz Habib Alwi. Ya, jangan dibiniakan lagi. Ya, jangan. Nah, apa nih kurangnya, Beb? Apa, Beb? Ya, siap kami bantu supaya dakwahnya antum ini bisa berjalan dengan lancar. Itu ngarannya cinta, bujur-bujur. Nah, hadiri majlisnya. Ya, hadiri majlisnya biar rame. Di mana ada majlis, pokoknya semua majlis ini yang penting tidak lepas daripada koridor syariat Nabi Muhammad. Itu adalah majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita satu manhaj, satu tujuan, ya, satu jalan, satu thariqah. Thariqah kita itu adalah thariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh anak cucunya sampai dengan kita semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kota Samarinda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota Samarinda selalu jaya, kota Samarinda selalu aman, selalu sejahtera dan dijauhkan daripada mara bahaya, dijauhkan daripada musibah, dijauhkan daripada gempa, dijauhkan daripada tsunami, dijauhkan daripada peceklik, dijauhkan daripada krisis. Dan mudah-mudahan masyarakat kota Samarinda sugih sabarataan, guru-gurunya sugih sabarataan, habaib-habaibnya sugih sabarataan, makmur sabarataan, insyaallah, dan di dunia di akhiratnya juga makmur. Ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho ilahi wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.